Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oku Sundawati Safitri, NIM 1716000002 akan menjelaskan tentang analisis perbandingan kinerja keuangan perusahaan asuransi Bumi Putra Syariah dan perusahaan asuransi Bumi Putra konvensional berdasarkan RBC dan EWS. Ada konten presentasi yang harus dijelaskan, yaitu adanya pendahuluan, penelitian terdahulu, asuransi, kerangka konseptual dan hipotesis, dan ada metode penelitian. Yang pertama adalah pendahuluan. 1. Latar belakang. Indonesia kini semakin diramaikan oleh bisnis keuangan berbasis syariah, tidak terkecuali di bidang syariah. Perusahaan asuransi perlu melakukan analisis laporan keuangan sehingga dapat menilai seberapa baik kinerja keuangan perusahaan tersebut. Penilaian kinerja keuangan pada perusahaan asuransi dapat dilakukan berdasarkan RBC, yaitu Risk Based Capital, atau tingkat solvabilitas tentang ketahanan perusahaan asuransi, dan EWS atau Early Warning System atau sistem peringatan awal yang digunakan untuk mengukur kondisi kesehatan keuangan perusahaan. Lalu yang kedua adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perbandingan kinerja keuangan antara perusahaan asuransi Bumi Putra Syariah dan perusahaan asuransi Bumi Putra konvensional berdasarkan RBC atau EWS selama periode 2017 sampai 2019. Sehingga di sini ada rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana perbandingan kinerja keuangan antara perusahaan asuransi Bumi Putra Syariah dan perusahaan asuransi Bumi Putra konvensional berdasarkan RBC dan EWS selama periode 2017 hingga 2019. Lalu di sini ada penelitian terdahulu, yaitu dari Kirmisi dan Susi 2011, pertumbuhan modal, pertumbuhan aset RBC, pertumbuhan premi dan profitabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan modal dan aset tidak berpengaruh pada RBC. Lalu yang kedua ada Ferdianto dan Dewi 2014, pertumbuhan modal, pertumbuhan aset, RBC, tingkat premi neto, dan profitabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan aset berpengaruh terhadap RBC. Perlu ditambahkan jangka waktu penelitian. Dan di sini ada Rahmawati pada tahun 2018 mengatakan bahwa premi, dana tabaruk, klaim likuiditas, dan solvabilitas dalam penelitiannya variabel premi, klaim, dan dana tabaruk secara parsial memiliki pengaruh terhadap solvabilitas, sedangkan likuiditas tidak berpengaruh terhadap solvabilitas. Lalu di sini ada pengertian asuransi. Dalam bahasa Belanda kata asuransi disebut assurantie, yang terdiri dari kata assuredur dan berarti penanggung dan gesuret yang berarti tertanggung. Kemudian dalam bahasa Perancis disebut assurance yang berarti menanggung sesuatu yang terjadi. Di sini ada pengertian asuransi syariah secara umum, yaitu menurut Januari 2005, asuransi syariah dapat diartikan dengan asuransi yang prinsip operasionalnya didasarkan pada syariat Islam yang mengacu pada Al-Quran dan As-Sunnah. Lalu di sini ada kerangka konseptual yang menunjukkan ada X1, X2, H1, H2, dan Y. Di sini X1 keterangannya adalah asuransi Bumi Putra Syariah dan X2-nya adalah asuransi Bumi Putra konvensional, dan Y di sini yang dimaksud adalah RBC dan EWS. Lalu H1 H2-nya masuk ke dalam hipotesis, yaitu H1-nya yang menunjukkan bahwa peningkatan RBC dengan pengukuran tingkat solvabilitas yang baik dan sesuai dengan ketentuan pemerintah dapat dipengaruhi kondisi finansial dari setiap asuransi, baik asuransi konvensional maupun syariah, menjadi lebih sehat. Dan H2-nya di sini adalah EWS, yaitu dapat dijadikan target awal pencegahan kerugian dalam kinerja finansial perusahaan asuransi konvensional dan syariah dengan mengetahui likuiditas perusahaan, rasio kecukupan dana dari beban klaim, dan resistensi dari perusahaan itu sendiri. Lalu di sini ada metode penelitian, yaitu penelitian ini masuk sebagai penelitian kuantitatif, yaitu yang menggunakan data-data dan angka, dan selanjutnya dianalisis menggunakan statistik. Dalam penelitian ini, metode kuantitatif yang dimaksud kuantitatif
deskriptif. Kuantitatif deskriptif adalah penelitian yang menggunakan statistik untuk analisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi. Metode kuantitatif deskriptif pada penelitian ini adalah mengukur atau menilai kinerja perbankan dengan menggunakan metode yang dikeluarkan oleh OJK. Cukup sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.